Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ternyata kepergian Rizik Syihab yang katanya umroh sampai sekarang belum pulang, itu ada sebagian masyarakat yang berspekulasi bahwa Rizik Syihab itu ternyata kabur ya. Kaburnya bukan tanpa alasan. Dia itu kabur sengaja untuk menghindari 8 kasus hukumnya yang kemungkinan di era Presiden Prabowo ini akan dibuka kembali. Memang di zaman Presiden Joko Widodo, beliau itu presiden yang paling sabar, paling baik hati, ya paling terima, dihina, dicaci maki, difitnah, diadu domba, ya diam saja, nggak pernah ngambil langkah hukum. Tetapi di era Presiden Prabowo ada yang lain ini. Dan itu sudah dirasakan oleh si Rizik Syihab ini. Maka buru-buru Rizik Syihab kabur. Karena dia tahu persis. Dan dia khawatirkan kasusnya akan dibuka kembali. Tidak main-main. Ada 8 kasus yang hampir sebagian besar sudah dinyatakan tersangka. Ini kan tinggal memetik saja ini. Dan dia sendiri akhirnya ketakutan sendiri. Yaitulah hukum menabur dan hukum menuai. Siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Selama ini kan dia itu arogan sekali. Seolah-olah orang se-Indonesia takut semua. Tidak sama sekali. Tapi orang se-Indonesia itu baik semua. Ya, bukan karena takut, bukan, jangan salah ya. Presiden Joko Widodo begitu mudahnya kalau mau menciduk Rizik Syihab. Sangat mudah. Ingat, Presiden itu adalah panglima tertinggi. Jadi Pak Jokowi bisa saja tuh perintahkan Kapolri. Kapolri, tolong tangkap si Rizik. Mudah sekali, sangat mudah. Tapi beliau Pak Jokowi tidak melakukannya. Nah ini merasa si Rizik Syihab ini merasa paling jagoan, gak ada yang berani di saat itu. Sekarang tibalah saatnya menuai apa yang dia tabur ya. Makanya masyarakat ini mensinyalir kaburnya Rizik Syihab itu karena ketakutan sendiri. Dan bahkan bukti bahwa Rizik Syihab itu ketakutan, semua kontennya sudah dihapus. Dia berpikir setelah menghapus konten yang di YouTube itu hilang semua ya, nggak ada datanya. Ini orang paling bodoh kalau berpikiran begitu. Biar sudah dihapus semua, tapi di pusat YouTube-nya masih ada. Dan polisi punya wewenang dan punya hak untuk membuka kasus-kasus ini di pusat YouTube. Ya, punya akses itu, pihak keamanan punya akses, jangan salah. Nah, Rizik Syihab itu berpikiran, sudah kehilangan semua ini YouTube-nya. Gak ada yang bisa menemukannya. Paling bodoh ini. Polisi punya hak, punya wewenang untuk membuka kasus-kasus di YouTube-nya, di pusat YouTube-nya sana ya. Jadi intinya, jejak digital tidak akan pernah hilang. Begitu Jek, supaya kamu tahu aja ya. Nggak semudah itu. Untuk itu, selamat menikmati hari-hari yang penuh ketakutan, Cik. Selamat menikmati hidup dengan rasa tidak aman, Cik. Itu kamu sendiri yang buat ya, rasakan sendiri. Untuk itu, ayo kita lihat video berikut ini. Saudara Rizik Syihab, sampai saat ini kita tidak tahu di mana rimbanya dan di mana keberadaannya. Dan tidak penting juga kita menerka-nerka, kita menduga-duga saudara Rizik Syihab itu ada di mana. Karena ya tidak penting. Nah,
ada 8 kasus pidana yang membelitnya. Membelit saudara Rizik Syihab ini. Dan apakah benar dari 8 kasus pidana ini, saudara Rizik Syihab akhirnya tidak berani lagi menampakkan diri di bumi Nusantara ini? Celing, senyap, hilang, beler, bablas sang ini muter. Kita bahas. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Sebelum pembahasan berikutnya, alangkah baiknya Anda coba simak VT berikut ini. VT ini termasuk, ya ini kayaknya saudara Rizik Syihab mau bermain-main dengan BNPT. Dan bahkan, ya diduga membuat ujaran pelecehan kepada institusi negara yang bernama Densus 88. Kenapa dilecehin dengan Salep 88? Coba Anda simak VT berikut ini. Mentang-mentang mereka didukung oleh BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut ke Salep 88, ya. Makanya tadi ditanya nih sama Habib Hanif, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Tahu ada gerombolan mengadu domba, iya. Nah, VT yang Anda lihat tadi, ucapan saudara Rizik Syihab, itu kan memang mau main-main dengan BNPT, mau main-main juga dengan Densus 88. Yang kita tahu bersama bagaimana jejak digital seorang yang bernama Rizik Syihab ini memang seneng ya bermain-main dengan pihak kepolisian, bermain-main dengan penegak hukum, bermain-main dengan institusi negara yang menjaga mengenai Kamtibmas, kemudian menjaga atau penanggulangan terhadap terorisme dan lain-lain. Saudara, kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imad dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Saudara Rizik Syihab ini gemar sekali bermain-main, bermain api dengan institusi yang kita sebut tadi. Dan ada jejak digital, 8 kasus yang membelitnya. Sehingga diduga saudara Rizik Syihab itu sekarang tidak berani menampakkan batang hidungnya, bahkan tidak berani ya nongol di sosial media. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa channelnya yang biasa dia tampil itu, yang sudah kurang lebih ada 350.000 subscriber, dan saya lupa ya berapa video, itu tinggal 1 video. Semuanya dihapus dan ganti akun. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa diduga memang Rizik Syihab ini menghilangkan jejak digitalnya supaya semua statement melalui video yang diunggah lewat channelnya itu akhirnya bisa menghilangkan jejak digitalnya, oce-oce-oceannya yang kurang ajar, yang ditujukan kepada ya institusi negara atau para pejabat-pejabat negara atau tokoh-tokoh negara, tokoh agama, ulama, kiai dan lain sebagainya, yang dia anggap tidak sepemahaman dengan otak dia. Oce-ocean dia itu sekarang sudah hampir di channelnya ya tidak ada. Nah, ini akan saya narasikan jejak digital sebuah kasus yang pernah membelit, kasus pidana membelit saudara Rizik Syihab. Dan yang terakhir, VT yang dari tadi, mungkin saja itu VT yang terakhir yang oce-ocewan si Yaman Begadul Raceto tuwek ngeklek ini,
itu merupakan VT yang terakhir, sehingga dia dengan sengaja dari bumi Nusantara deleter, senyap, lenyap, muter. Anda simak ulasan mengenai 8 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Kita simak. 7 kasus pidana yang membelit Rizik Syihab. Yang pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Sukmawati Soekarno Putri, Presiden Soekarno, terlapor Rizik Syihab. Tindakan laporan ke Bareskrim Polri pada 27 Oktober 2016. Alasan, tuduhan pencemaran nama baik Soekarno dalam ceramah Rizik Syihab di lapangan Gasibu Bandung tahun 2011. Pasal yang dilanggar, Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Perkembangan kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada 20 November 2016 karena TKP berada di Jawa Barat. Intinya, Sukmawati merasa bahwa ucapan Rizik Syihab dalam ceramah di Bandung pada tahun 2011 mencemarkan nama baik ayahnya, Presiden Soekarno. Oleh karena itu, beliau melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Sumber BBC.com. Kedua, kasus dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Sukmawati Soekarno Putri, terlapor Rizik Syihab. Tindakan laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Soekarno. Alasan, diduga ada pernyataan dalam ceramah Rizik Syihab yang menghina Pancasila dan Soekarno. Pasal yang dilanggar, Pasal 15.4a KUHP, Pasal 320 KUHP, dan Pasal 57A Junto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perkembangan kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Januari 2017. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Jawa Barat pada 2 Mei 2017. Kejati Jawa Barat masih meneliti berkas perkara dan akan memberikan keputusan pada 3 Mei 2017. Intinya, Sukmawati merasa bahwa ucapan Rizik Syihab dalam ceramahnya menghina Pancasila dan ayahnya, Soekarno. Kasus ini terus berproses dan saat ini sedang dalam tahapan penelitian berkas oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sumber yang sama, BBC.com. Ketiga, kasus Sampurasun yang melibatkan Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Aliansi Masyarakat Sunda menggugat dan 15 organisasi lainnya. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan laporan ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Alasan, tuduhan menghina dan melecehkan budaya Sunda dengan memplesetkan salam Sampurasun menjadi campuracun saat berceramah di Purwakarta pada 13 November 2015. Pasal yang dilanggar diduga melanggar Undang-Undang IT Nomor 11 Tahun 2008. Perkembangan kasus sempat terhenti lebih dari setahun. Polda Jawa Barat kembali menangani kasus atas desakan pelapor. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih mencari bukti-bukti untuk mendukung tuduhan. Intinya, kasus ini bermula dari pernyataan Rizik Syihab yang dianggap menghina budaya Sunda. Meskipun telah dilaporkan, proses hukumnya berjalan lambat karena polisi masih mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Sumber yang sama, BBC.com. Yang keempat, kasus dugaan penodaan agama yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat, pelapor Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.
PMKRI. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan: laporan ke Polda Metro Jaya pada 26 Desember 2016. Alasan: tuduhan penodaan agama dalam ceramah di Pondok Kelapa yang dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Pasal yang dilanggar: Pasal 156 dan 156A KUHP tentang penodaan agama. Perkembangan kasus: laporan terdaftar dengan nomor LP-Romawi 12-2016-PMJ-Ditreskrimsus. PMKRI belum meminta informasi mengenai peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Intinya, PMKRI melaporkan Rizik Syihab karena dianggap telah mengeluarkan pernyataan yang menghina agama Kristen dalam sebuah ceramah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kelima, kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat: pelapor Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan: laporan ke Polda Metro Jaya pada 30 Januari 2017. Alasan: dugaan penyebaran konten pornografi berupa percakapan seks dengan Firza Hussein. Pasal yang dilanggar: Pasal 4 Ayat 1 Junto, Pasal 29 dan garing atau Pasal 32 Undang-Undang Pornografi serta Pasal 27 Ayat 1 Junto, Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang IT. Perkembangan kasus: Rizik dipanggil untuk diperiksa namun tidak hadir 2 kali. Polisi mengeluarkan surat perintah membawa untuk mencari Rizik Syihab. Intinya, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa bahwa ada konten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab. Meskipun telah dipanggil, Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan kepolisian, sehingga polisi memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah membawa. Keenam, kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang IT terkait pernyataan Rizik Syihab tentang logo Palu Arit dalam uang baru. Kasus singkat: pelapor Jaringan Anti Intelektual Muda atau JIMEF dan Solidaritas Merah Putih Solmed. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan: laporan ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Alasan: dugaan pelanggaran Undang-Undang IT terkait pernyataan logo Palu Arit dalam uang baru yang diunggah di YouTube EPI TV. Pasal yang dilanggar: Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 28 Ayat 1 Junto serta Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang IT. Perkembangan kasus: kasus naik ke tingkat penyidikan pada 22 Januari 2017. Ketujuh, kasus dugaan penyebaran kebencian yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab. Kasus singkat: pelapor Student Peace Institute dan Rumah Pelita Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama. Terlapor Rizik Syihab. Tindakan: laporan ke pihak kepolisian. Lokasi tidak disebutkan secara spesifik dalam pertanyaan ini. Alasan: tuduhan penyebaran ujaran kebencian yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal yang dilanggar: Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 Ayat 2 Junto, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang IT. Intinya, kedua lembaga tersebut melaporkan Rizik Syihab karena menganggap pernyataan atau tindakannya telah memicu permusuhan dan kebencian antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Di awal video ini saya menyebut bahwa ada 8 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Tapi dari VT yang Anda lihat barusan, saya hanya menyebut 7
kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab, kasus pidana jejak digital beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian yang 8-nya mana? Keburu dia kabur. Teling. Oke, jadi itu tadi 7 kasus pidana yang membelit saudara Rizik Syihab. Nah, dari jejak digitalnya tadi, kalau kita bisa mentelaah atau mencerna, memang akhirnya publik, netizen, atau para pemirsa semua, itu ada kesimpulan bahwa memang saudara Rizik Syihab ini gemar sekali oceh-ocehan, bermain-main api dengan orang-orang yang memang dianggap tidak sepemahaman dengan otaknya si Rizik Syihab ini. Dan si Rizik Syihab ini belakangan memang sudah kelihatan stres, kelihatan pusing, maut raka karuan dasi, karena ya kita tahu bersama lah bagaimana dia ini membela mati-matian nasabnya, tapi gagal. Kemarin juga Anda pasti juga sudah lihat Rizik Syihab mencoba memprovokasi jamaahnya atau pengikutnya untuk ngasah golok, bawa badik, serang, menyerang, dan lain sebagainya. Tapi ya gagal lagi, makanya kabur, teling, nah gitu lah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.